Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yeay. Nah, di video kali ini sesuai dengan judul dan thumbnail yang udah aku buat, aku bakal ngebahas terkait nilai C itu ngulang gak sih? Karena banyak banget dari teman-teman, baik itu di kolom komentar YouTube sama di DM Instagram nanyain terkait nilai C ini. Nah, jadi terkait nilai C ini udah banyak banget dari teman-teman yang nanyain. Dan sebenarnya itu udah sempet juga aku bahas di salah satu kolom komentar dan beberapa kali sering banget aku balas, cuman entah kenapa kayaknya pertanyaan itu tuh sering banget ditanyain lagi dan lagi sama teman-teman. Bahkan sampai ke DM Instagram juga teman-teman masih juga nanyain terkait nilai C itu ngulang gak sih kak? Itu gimana ya? Terus kalau ngulang gimana ya? Jadi di video kali ini aku bakal langsung aja ngejelasin ke teman-teman terkait nilai C itu ngulang atau enggak. Nah, for your information, FYI, jadi informasi yang bakal aku kasih ke kalian ini berdasarkan kurikulum yang ada di kampus aku, kampus Universitas Negeri Padang. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan aja dengan kampus teman-teman, apakah di kampus teman-teman itu sama dengan kampus aku terkait nilai C-nya itu ngulang atau enggak. Nah, sebelum aku jelasin lebih jauh, nanti teman-teman pasti bakal nanya kan, Kak itu dapat sumbernya dari mana? Jadi aku bersumber dari buku ini. Ini tuh kurikulum berbasis KKNI Program Studi Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Padang. Ini buat angkatan yang 2017. Nah, jadi di buku ini bakal ngemandu teman-teman untuk lebih jelas tentang kurikulum perkuliahan teman-teman. Jadi aku saranin teman-teman juga punya buku ini. Terus Kak, beli bukunya di mana? Ini aku belinya kalau di UNP atau di DKV itu kita belinya langsung ke jurusan seni rupa. Bilang aja mau beli buku PA. Nanti belinya itu dua, satu buat kita, satu lagi buat dosen pembimbing akademik. Itu. Nah, di sini tuh nanti ada banyak banget isian-isiannya, terus ada identitas prodinya juga. Dan di sini juga ada seluruh mata kuliah yang harus teman-teman ambil dan nggak harus teman-teman ambil. Jadi sebenarnya buku ini tuh lumayan ngebantu buat teman-teman yang pengen lulus cepet gitu kan. Nah, ini tuh udah ada banget panduan-panduannya. Nah, ini dia. Ini ada beban studi per semester juga ada dibahas di buku ini. Jadi buat teman-teman yang pengen lebih jelas, aku saranin buat teman-teman coba tanya ke jurusannya masing-masing, ada nggak sih buku PA? Ya, kalau di sini namanya buku PA ya, kalau di DKV UNP. Lanjut, di sini aku bakal ngebahas terkait nilai akhir mata kuliah. Jadi lampiran ini merupakan surat keputusan Rektor Universitas Negeri Padang tanggal 18 November 2013 tentang penetapan sistem penilaian nilai akhir mata kuliah mahasiswa Universitas Negeri Padang. Nah, jadi berdasarkan buku ini untuk kampus Universitas Negeri Padang, di sini tuh ada seluruh nilai-nilainya dari A sampai nilai T, bahkan BL ini juga ada di sini dibahas. Dan di sini tuh juga ada angka-angka kreditnya. Jadi nilai A itu sebenarnya berapa sih? Jadi kalau di sini aku bakal sebutin ya. Nilai A itu 85 sampai dengan 100. Nilai A- itu 80 sampai 84. Nilai B plus itu 75 sampai 79, nilai B itu 70 sampai dengan 74, nilai B min itu 65 sampai dengan 69, kemudian ada C plus itu 60 sampai 64, kemudian ada nilai C 55 sampai dengan 59, kemudian ada nilai C min 50 sampai dengan 54, ada nilai D 40 sampai dengan 49, dan ada nilai E itu kecil dari 39, dan di sini juga ada nilai T atau BL itu tertunda atau belum lengkap. Nah, berdasarkan informasi yang aku baca ini, di sebelah kanannya itu ada namanya sebutan mutu, dan di sebutan mutunya itu nilai C itu cukup. Ya, jadi nilai C itu cukup. Kalau untuk SK Rektor UNP ya 2013 ini, nilai C itu cukup, jadi bisa dibilang bahwasanya nilai C itu kita nggak perlu ngulang. Terus ngulangnya itu di mana Kak? Jadi kalau di sini aku lihat nilai yang mesti ngulang itu adalah C min, D, sama E. Tuh, karena C min itu keterangannya kurang cukup, D itu kurang, dan E itu gagal. Nah, jadi buat teman-teman nih yang masih juga tanya-tanya, jadi C itu nggak perlu ngulang, C plus juga nggak perlu ngulang ya. Jadi C plus nggak perlu ngulang karena C plus itu udah lebih dari cukup.
ya. Jadi itu buat teman-teman. Tapi aku kasih informasi sekali lagi bahwasanya ini merupakan SK dari kampus UNP. Jadi kalau misalkan teman-teman bukan dari UNP atau teman-teman itu dari kampus lain, coba cari tahu dulu terkait nilainya apakah sama kayak gitu kan. Kalau misalkan sama berarti nilai C teman-teman tuh nggak perlu ngulang kayak gitu. Nah kalau misalkan ngulang gimana Kak? Itu juga masih banyak banget yang nanyain di kolom komentar. Kalau misalkan ngulang ya, aku kasih lagi simulasi singkat padat dan jelas biar teman-teman lebih paham. Seandainya teman-teman itu gagal di semester sekarang semester genap ya. Kalau misalkan teman-teman tuh gagal di semester genap, entah itu semester 2, semester 4, semester 6. Nah, teman-teman tuh akan mengulang lagi mata kuliah tersebut di semester genap. Kenapa seperti itu? Karena mata kuliah itu biasanya hanya akan dibuka di semester yang sama gitu. Begitupun dengan semester ganjil. Jadi teman-teman mesti ingat nih, kemarin ngulangnya itu atau gagalnya itu di semester ganjil atau di semester genap. Kalau misalkan di semester genap berarti ada kemungkinan besar di semester genap tahun depan baru bisa diulang kayak gitu. Kak, gimana kalau misalkan bentrok atau misalkan full 24 SKS atau gimana? Nah, itu harus pandai-pandai teman-teman kayak gitu, karena memang kalau misalkan kita udah bisa ngambil SKS sendiri, itu kita mesti nyusun, memprioritaskan. Kalau misalkan aku dulu ya, kalau misalkan aku pribadi, waktu nyusun SKS, aku tuh prioritasnya tuh dosennya kayak gitu, bukan jam kuliahnya gitu. Dosennya aku lihat dulu siapa yang mengampu, kalau dosennya ini aku ambil, nanti aku menyesuaikan aja sama yang lain gitu. Jadi emang memprioritaskan dosennya dulu kayak gitu. Nah Kak, kalau misalkan kita tuh udah kayak 24 SKS gitu kan, tapi ternyata pas kita mau ngambil mata kuliah yang gagal itu gak bisa, itu gimana ya? Berarti emang gak bisa diambil di semester itu. Berarti kemungkinan kamu bisa ngambil lagi di semester depan. Kalau saran aku, selesaiin aja dulu mata kuliah yang emang prioritas di semester itu. Nanti baru kalau misalkan di semester depan atau di semester berikutnya itu masih ada SKS yang kira-kira spotnya kosong dan mata kuliah yang gagal itu bisa dimasukin, nah barulah teman-teman masukin. Saran aku kayak gitu aja sih. Ya, saran aku kayak gitu aja. Mungkin itu aja video yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel ini supaya aku makin semangat lagi untuk bikin video. Terima kasih, dadah.